Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan setiap halaman web yang telah kami buat kepada pemateri pertama, yaitu Andi Mutiara Rahmafani. Kami persilahkan. Oke, yang pertama itu penjelasan halaman web login akun. Yang pertama, fungsi halaman. Halaman ini adalah halaman login untuk pengguna aplikasi atau website. Pengguna diminta memasukkan email dan password untuk mengakses akun mereka. Jika belum punya akun, tersedia link untuk mendaftar. Yang kedua, struktur halaman. Struktur halaman memiliki 3 poin. Yang pertama itu header dan navigasi. Header adalah bagian atas halaman berwarna biru dengan navigasi. Meski pada kode ini hanya bagian login yang tampil, biasanya navigasi akan muncul jika ada. Navigasi adalah terdapat menu navigasi, yaitu beranda, layanan, testimoni, dan lain-lain. Dengan desain modern, namun pada halaman login biasanya tidak terlalu ditonjolkan. Yang kedua, main content atau form login. Main content memiliki 3 poin, yaitu judul, login akun dengan font besar dan tebal berwarna biru. Yang kedua, form login, yaitu email. Input field untuk email wajib diisi. Kedua, password. Input field untuk password wajib diisi. Dan yang ketiga, tombol masuk untuk submit form login. Poin ketiga untuk main content yaitu pesan daftar. Jika belum punya akun, ada link ke halaman pendaftaran, yaitu register HTML. Poin ketiga untuk struktur halaman, yaitu footer. Bagian bawah halaman berisi hak cipta. Yang ketiga itu, poin ketiga yang penjelasan halaman web, yaitu desain dan fitur visual. Desain dan fitur visual memiliki 6 poin. Yang pertama, warna utama, yaitu biru dan putih, memberi kesan modern dan profesional. Yang kedua, font. Menggunakan font Inter dari Google Fonts, modern dan mudah dibaca. Yang ketiga, form. Desain form bersih dengan border radius dan shadow agar tampak elegan. Yang keempat, efek animasi. Ada animasi fade in dan slide up saat halaman atau form muncul. Yang kelima, tombol. Desain tombol besar, bulat, dan efek hover yang jelas. Dan yang terakhir, responsif. Tampilan menyesuaikan untuk layar kecil atau mobile friendly. Poin keempat yaitu fitur interaktif JavaScript. Fitur interaktif JavaScript memiliki 2 poin. Yang pertama itu login otomatis. Yang pertama, ketika form disubmit, fungsi login user atau I dijalankan. Yang kedua, fungsi ini mengambil data email dan password dari input. Yang ketiga, data user diambil dari local storage atau penyimpanan lokal browser. Yang keempat, jika email dan password cocok dengan data yang tersimpan, muncul alert selamat datang kembali dengan nama user dan diarahkan ke home HTML. Dan yang terakhir, jika tidak cocok, muncul alert email atau password salah. Poin yang kedua itu keamanan, yaitu data user hanya disimpan di local storage, bukan di server, sehingga hanya untuk simulasi atau demo, bukan untuk aplikasi produksi. Baik, untuk penjelasan kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu form daftar akun atau register. Baik, yang pertama yaitu fungsi halaman. Yaitu halaman ini berfungsi sebagai formulir pendaftaran akun baru untuk layanan jasa akademik. Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi nama lengkap, email, atau password. Yang kedua, ada struktur halaman yang terbagi atas 2 poin, yaitu yang pertama ada header dan navigasi. Yang header berfungsi sebagai bagian atas halaman berwarna biru. Namun pada kode ini, header kosong atau tidak ada judul ataupun logo. Yang kedua ada navigasi. Ada kode CSS untuk navigasi, tetapi elemen HTML-nya tidak ada pada halaman ini. Biasanya navigasi berisi link ke halaman lain seperti beranda, layanan, dan sebagainya. Poin kedua yaitu main content atau form daftar.
Ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama ada judul, yaitu daftar akun baru di bagian atas form. Yang kedua ada formulir. Formulir ini berisi nama lengkap, email, password, dan tombol daftar. Yang ketiga ada pesan bawah, yaitu jika sudah punya akun ada link ke halaman login. Yang ketiga ada desain dan fitur visual. Pada poin ini terbagi atas 4, yaitu warna utama, biru dan putih, yang memberi kesan profesional dan bersih. Yang kedua ada font, yang menggunakan font modern Inter dari Google Fonts. Yang ketiga ada form yang didesain dengan berderadius, bayangan dan animasi fade-in agar tampak modern dan menarik. Yang keempat ada responsif, ukuran dan padding menyesuaikan layar, nyaman diakses di HP maupun desktop. Yang keempat ada fitur interaktif yang menggunakan JavaScript. Yang pertama yaitu validasi password. Password harus minimal 6 karakter, jika kurang akan muncul peringatan. Yang kedua adalah cek email unik. Sistem akan mengecek apakah email sudah pernah terdaftar di local storage browser. Jika sudah, akan muncul peringatan email sudah terdaftar. Yang ketiga ada penyimpanan data. Data user yang berisi nama, email, dan password disimpan di local storage browser dengan menggunakan array object. Yang keempat ada redirect otomatis, yaitu setelah pendaftaran berhasil, muncul peringatan pendaftaran berhasil dan silahkan login, lalu diarahkan ke halaman login. Yang keempat ada catatan keamanan. Di sini berfungsi untuk menyimpan data di local storage, tapi tidak aman untuk aplikasi nyata, hanya untuk simulasi atau demo. Baik, pemateri selanjutnya, Sulharwal Ikram, dipersilahkan. Pembahasan halaman web jasa akademik beranda. Yang pertama adalah tujuan halaman. Halaman ini adalah landing page atau halaman utama dari website jasa akademik yang menawarkan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik seperti skripsi, tesis, tugas akhir, dan konsultasi akademik lainnya. Yang kedua, struktur halaman. Header dan navigasi. Header berwarna biru tua selalu berada di atas sticky. Terdapat menu navigasi dengan link ke beranda, layanan, testimoni, mengapa kami, kontak. Navigasi responsif dan mudah diakses. Yang kedua, hero section. Bagian utama dengan background gradasi biru, judul besar selamat datang di jasa akademik, deskripsi menjelaskan jasa yang ditawarkan yaitu membantu mahasiswa secara profesional, cepat, dan terpercaya, gambar ilustrasi, mahasiswa belajar menambah daya tarik visual, dan yang ketiga, call to action atau CTA. Bagian ajakan untuk melakukan konsultasi gratis, judul konsultasi gratis sekarang, deskripsi, mengajak pengunjung untuk memulai langkah awal bersama jasa ini, tombol, lihat layanan lengkap yang mengarahkan ke halaman layanan. Yang ketiga, desain dan fitur visual. Warna utama, biru. Yang kedua, font menggunakan font modern Inter dari Google Fonts, animasi, efek fade-in, dan slide up pada elemen penting agar tampak dinamis, responsif, tampilan menyesuaikan untuk perangkat mobile dan desktop, efek hover pada menu dan tombol membuat interaksi lebih menarik, box shadow dan border radius pada gambar dan elemen penting agar tampak modern lembut. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Daniel Afdal, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang halaman web jasa akademik layanan. Bagian pertama, fungsi dan tujuan halaman. Halaman ini adalah halaman layanan dari website jasa akademik. Tujuannya adalah memperkenalkan dan menjelaskan secara detail berbagai layanan yang ditawarkan kepada mahasiswa dan peneliti, khususnya untuk mendukung tugas-tugas akademik mereka. Bagian kedua, struktur halaman. Header. Poin pertama, judul besar, layanan jasa akademik. Poin kedua, latar belakang, gradasi biru gelap, memberikan kesan profesional dan modern. Poin ketiga, header sticky, selalu terlihat di bagian atas saat halaman scroll. Bagian B, navigasi. Poin pertama, menu horizontal dengan 5 pilihan. Pertama, beranda. Kedua, layanan. Ketiga, testimoni. Keempat, mengapa kami. Kelima, kontak. Bagian kedua, navigasi responsif dan mudah digunakan.
Bagian C, bagian utama atau section layanan. Poin pertama, judul utama, jasa akademik profesional untuk mendukung kesuksesan Anda. Poin kedua, penjelasan singkat tentang visi layanan, membantu mahasiswa dan peneliti menyelesaikan tugas akademik dengan mudah, cepat, dan berkualitas tinggi. 3. Daftar layanan yang ditawarkan. Setiap layanan ditampilkan dalam bentuk kartu layanan atau layanan item yang berisi gambar, judul, deskripsi, dan keunggulan. Berikut layanan-layanan yang tersedia. Pertama, bimbingan skripsi dan tesis. Poin pertama, deskripsi. Pendampingan intensif dari penentuan judul, proposal, metodologi, pengolahan data, revisi, hingga persiapan sidang. Poin kedua, keunggulan. Bimbingan personal, penguasaan topik, revisi tak terbatas sampai lulus. Bagian kedua, penulisan dan editing dokumen ilmiah. Poin pertama, deskripsi. Penulisan makalah, laporan, artikel jurnal, serta proofreading dan editing dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Poin kedua, keunggulan. Standar akademik tinggi, tim editor berpengalaman, hasil siap publikasi. Bagian 3, analisis data, statistik, dan kualitatif. Poin pertama, pengolahan dan interpretasi data menggunakan software, statistik, dan kualitatif. Poin kedua, keunggulan, analisis akurat, visualisasi profesional, laporan siap sidang. Bagian keempat, penerjemahan dan parafrase akademik. Poin pertama, deskripsi. Penerjemahan dan parafrase dokumen akademik dari Indonesia ke Inggris. Bagian 3, analisis data statistik dan kualitatif. Poin pertama, deskripsi. Pengolahan dan interpretasi data menggunakan software, statistik, dan kualitatif. Poin kedua, keunggulan, analisis akurat, visualisasi profesional, laporan siap sidang. Bagian keempat, penerjemahan dan parafrase akademik. Poin pertama, deskripsi. Penerjemahan dan parafrase dokumen akademik dari Indonesia ke bahasa Inggris, menjaga makna dan menghindari plagiarisme. Poin kedua, keunggulan, bebas plagiarisme, hasil natural, cocok untuk publikasi internasional. Bagian kelima, konsultasi akademik dan strategi studi. Poin pertama, deskripsi. Konsultasi strategi belajar, manajemen waktu, pemilihan topik, dan persiapan sidang. Poin kedua, keunggulan, sesi fleksibel, solusi fokus, dukungan berkelanjutan sampai lulus. Bagian keenam, pembuatan presentasi dan visualisasi data. Poin pertama, deskripsi. Pembuatan slide presentasi profesional dan visualisasi data untuk sidang, seminar, dan konferensi. Poin kedua, keunggulan, desain modern, penjelasan jelas, siap tampil memukau. Bagian keempat, desain dan fitur visual. Poin pertama, warna dominan biru dan putih memberi kesan bersih dan profesional. Poin kedua, font, menggunakan font Inter, modern dan mudah dibaca. Poin ketiga, kartu layanan. Setiap layanan memiliki gambar ilustrasi, judul, deskripsi, dan keunggulan. Poin keempat, efek hover. Kartu layanan terangkat dan gambar membesar saat mouse diarahkan. Poin kelima, responsif. Layout menyesuaikan dengan ukuran layar, tetap nyaman diakses lewat HP. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Vera Fiska. Baik, selanjutnya yaitu pada halaman testimoni. Yang pertama yaitu fungsi halaman. Halaman ini itu berfungsi untuk menampilkan testimoni dari mahasiswa yang sudah menggunakan layanan jasa akademik, serta untuk memberikan form agar pengunjung atau pengguna baru bisa mengirimkan testimoni mereka sendiri.
Yang kedua yaitu ada struktur halaman. Di struktur halaman terdapat header, judul besar, testimoni di bagian atas dengan latar belakang gradasi biru. Selanjutnya yaitu ada navigasi. Menu horizontal di bawah header dengan link ke beranda, layanan, testimoni, mengapa kami, dan kontak. Navigasi ini sangat responsif dan mudah diakses. Yang ketiga yaitu bagian testimoni. Ada judul testimoni mahasiswa di bagian bawah section. Selanjutnya itu form testimoni berisi input nama, input status atau jurusan, teks area untuk pesan testimoni, dan tombol kirim testimoni. Selanjutnya ada daftar testimoni yang akan muncul di bawah forum. Yang ketiga yaitu ada desain dan fitur visual menggunakan warna biru, putih, dan biru muda untuk memberi kesan modern dan bersih. Selanjutnya form yang digunakan yaitu form inter dari Google Form yang Google Fonts yang mudah dibaca. Dan form testimoni item. Form dan testimoni menggunakan card elegan, sudut membulat, bayangan lembut, dan padding yang nyaman. Efek hover pada testimoni membuat card sedikit terangkat, memberikan kesan interaktif. Dan layoutnya menyesuaikan untuk tampilan mobile dan desktop. Yang keempat ada fitur interaktif, yaitu penyimpanan testimoni. Testimoni yang dikirim ini akan disimpan di local storage, browser, hanya tersimpan di perangkat pengguna, bukan di server. Selanjutnya menampilkan testimoni. Saat halaman dimuat, semua testimoni yang pernah dikirim akan ditampilkan dari local storage. Testimoni terbaru akan muncul paling atas. Validasi form. Semua file, nama, status, pesan wajib diisi. Setelah mengirim form akan direset. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya yaitu Nurfadila Arif, dipersilahkan. Penjelasan halaman web. Mengapa memilih kami? Jasa akademik cerdas. 1. Fungsi dan tujuan halaman. Halaman ini bertujuan untuk meyakinkan pengunjung atau calon klien mengapa mereka harus memilih layanan jasa akademik cerdas. Halaman ini menampilkan keunggulan dan nilai tambah yang ditawarkan, sehingga membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pengunjung. 2. Struktur halaman. Yang pertama adalah header. Judul besar, mengapa memilih kami? Latar belakang gradasi biru gelap, memberi kesan profesional dan elegan. Header sticky, tetap terlihat di bagian atas saat halaman di-scroll. Selanjutnya navigasi. Menu horizontal dengan pilihan beranda, layanan, testimoni, mengapa kami, dan kontak. Selanjutnya navigasi responsif. Digunakan di berbagai perangkat. Bagian utama atau main content. Intro text, paragraf pembuka yang Intro text, paragraf pembuka yang menjelaskan filosofi dan komitmen layanan, menekankan pentingnya kepercayaan, kualitas, dan ketepatan waktu. Accordion atau panel lipat. Bagian utama halaman berupa daftar keunggulan yang bisa diklik untuk melihat penjelasan lebih detail. Accordion ini interaktif dan responsif. Yang ketiga, keunggulan yang ditampilkan atau accordion items. Setiap keunggulan ditampilkan dalam bentuk panel yang bisa dibuka atau tutup. 1. Profesional. Tim terdiri dari akademisi dan praktisi berpengalaman, memiliki standar akademik berbagai kampus, menjamin kualitas dan metode ilmiah. Yang kedua, tepat waktu. Komitmen mengerjakan proyek sesuai deadline, manajemen waktu yang baik untuk menghindari keterlambatan. 3. Privasi terjaga. Menjamin kerahasiaan data dan dokumen klien, tidak membagikan info tanpa persetujuan. Keempat, konsultasi gratis. Menyediakan sesi konsultasi
seperti gratis sebelum klien memutuskan menggunakan layanan. Siap mendengarkan kebutuhan dan memberi solusi terbuka. Kelima, kepuasan klien utama bagi kami. Selalu mengutamakan kepuasan klien, terbuka terhadap revisi, pertanyaan, dan kebutuhan khusus. Umpan balik klien menjadi motivasi peningkatan pelayanan. Desain dan fitur visual. Warna utama yaitu biru, putih, dan gradasi biru, memberikan kesan modern dan profesional. Font menggunakan font Inter dari Google Fonts, mudah dibaca dan modern. Accordion, panel interaktif yang bisa dibuka atau tutup dengan klik atau tombol keyboard Enter atau Space, memudahkan akses informasi. Responsif, layout menyesuaikan untuk perangkat mobile dan desktop. Efek hover dan transisi, memberikan pengalaman pengguna yang dinamis dan nyaman. Fitur interaktif, Accordion menggunakan JavaScript sederhana untuk membuka atau menutup panel keunggulan. Hanya satu panel yang bisa terbuka dalam satu waktu, otomatis menutup panel lain jika dibuka. Aksesibilitas, panel bisa dibuka dan tutup dengan keyboard, tab, dan enter atau space. Mendukung pengguna difabel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya yaitu M. Rifki Ruslam, dipersilahkan. Penjelasan halaman web kontak. 1. Fungsi halaman. Halaman ini adalah halaman kontak dari website Jasa Akademik. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pengunjung tentang bagaimana cara menghubungi penyedia jasa, baik melalui alamat fisik, email, maupun telepon. Yang kedua, struktur halaman. A. Header. Poin pertama, berisi judul besar kontak kami dengan latar belakang gradasi biru gelap. Poin kedua, desain header menonjol, memberikan kesan profesional dan mudah dikendali. B. Navigasi. Poin pertama, terdapat menu navigasi horizontal di bawah header dengan pilihan beranda, layanan, testimoni, mengapa kami, kontak. Poin kedua, menu ini juga sticky, tetap di atas saat di-scroll, dan responsif untuk perangkat mobile. C. Main konten atau konten utama. Poin pertama, bagian utama berisi judul hubungi kami. Poin kedua, di bawahnya terdapat 3 kartu kontak yang menampilkan alamat, email, telepon. Poin ketiga, setiap kartu memiliki desain modern dengan efek hover yang membuat kartu sedikit terangkat dan bayangannya membesar. 3. Desain dan fitur visual. Warna utama, gradasi biru untuk header dan navigasi, putih dan biru untuk konten. Font, menggunakan font Inter dari Google Fonts, tampil modern dan mudah dibaca. Responsif, layout menyesuaikan untuk tampilan mobile maupun desktop. Efek hover pada kartu kontak dan menu navigasi menambah interpretasi dan kesan dinamis. Dan terakhir, icon menggunakan emoji untuk memperjelas jenis kontak, alamat, email, telepon. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan untuk setiap halaman. Adapun tambahan penjelasan untuk kode CSS yang digunakan akan dipaparkan oleh Saudari Prapiska. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu penjelasan untuk kode CSS. Yang pertama untuk body atau seluruh halaman. Menggunakan font CGUI yang modern dan mudah dibaca dengan fallback ke sans serif. Serta margin yang diatur ke 0 agar tidak ada jarak default dari browser. Background yang digunakan yaitu warna latar belakang halaman adalah Fava, yaitu abu-abu sangat terang yang memberikan kesan bersih dan netral.
Warna teksnya yaitu menggunakan abu-abu gelap untuk kontras yang nyaman dibaca. Yang kedua ada navigasi, menggunakan tampilan Flybox untuk menampilkan menu serta menu secara horizontal dan rata tengah, serta menggunakan list style untuk menghilangkan bullet slice dengan list style none. Padding memberikan warna ruang di dalam menu sebesar theme dengan background warna biru tua sebagai latar menu memberikan kesan profesional dan stabil. Di navigasi ini ada item navigasi menggunakan margin memberi jarak horizontal antar item menu sebesar 1 m. Link navigasi, warna teksnya yaitu putih agar kontras dengan latar biru. Tanpa garis bawah, paddingnya yaitu untuk memberikan ruang klik yang nyaman, border radius membulatkan sudut link agar tampak lebih modern dan ramah. Dan ada juga ya ever hover dan aktif. Saat kursor diarahkan atau link aktif, background berubah ke warna biru lebih cerah, memberikan feedback visual yang jelas. Yang ketiga ada elemen layanan. Di bagian layanan ini ada margin bawah untuk memberi jarak antar elemen layanan sebesar 3,5 m agar tidak terlalu rapat. Menggunakan border radius agar sudut membulat 18 pixel memperhalus tampilan kotak layanan. Ada juga bow shadow memberi bayangan lembut berwarna biru muda transparan, menambahkan kedalaman dan efek mengambang. Ada juga overflow visible untuk memastikan bagian gambar yang mungkin keluar dari kontainer tetap terlihat. Serta ada transition, efek transisi smooth saat transformasi atau hover. Layoutnya menggunakan Flybox untuk mengatur isi layanan agar rata tengah secara vertikal dan horizontal. Background yang digunakan yaitu latar biru sangat mudah untuk memberikan kesan bersih dan profesional. Selanjutnya, gambar dalam layanan ini menggunakan ukuran maksimal, lebar maksimalnya yaitu 90% dari kontainer agar tidak terlalu besar, tinggi maksimal 160 pixel supaya proporsional. Objeknya konten agar gambar tidak terpotong dan tetap profesional. Menggunakan border radius agar membulatkan sudut gambar 15 pixel agar serasi dengan kontainer. Transisinya menggunakan efek halus saat gambar diubah ukurannya. Efek hover pada layanan ini menggunakan transform kontainer sedikit dekat ke atas, memberi kesan interaktif dan dinamis, serta bow shadow bayangan menjadi lebih besar dan jelas, menambah efek mengambang. Dan efek hover pada gambar di sini transform, yaitu gambar sedikit diperbesar, menarik perhatian pengguna. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari pembuatan web kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.